Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum IPA tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan bahan. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini. Nah, ini dia alat dan bahannya. Oke teman-teman, udah diperhatikan tadi ya alat dan bahannya. Nah, sekarang di awal kita akan membuat larutan deterjen terlebih dahulu. Oke, nah di sini kan sudah ada botol air mineral yang saya gunakan karena di sini saya tidak memiliki gelas untuk praktikum. Jadi kita menggunakan alat yang seadanya. Nah, di sini sudah diisi label, ini 50%. Ya, ada yang sudah diisi label juga 100%. Jadi kita akan buat yang larutan 100% terlebih dahulu. Caranya adalah pertama kita masukkan air mineral, kita masukkan deterjen. Ini deterjennya ukuran 1 sendok makan ya. Jadi teman-teman bisa gunakan deterjen bubuk apa aja. Kalau yang saya punya di rumah ini menggunakan Rinso bubuk ya. Jadi kita masukkan ke dalam botol yang ukuran labelnya adalah 100%. Nah, saya menggunakan gelas takar. Ini gelas takar yang saya punya ukuran 500 ml. Jadi saya akan masukkan di sini airnya sebanyak 1000 ml. Ini ya teman-teman. Kita akan masukkan 1000 ml. Ini 500 ml. Jadi ini ukuran air deterjen 100% ya. Dimana 100% itu 1 sendok makan deterjen bubuk ditambahkan dengan 1000 ml air. Nah, saya akan menggunakan bambu untuk mengaduknya. Jadi kita campurkan dulu sampai benar-benar deterjennya larut. Oke, ini sudah larut ya teman-teman. Nah, dari yang 100% ini kita akan ambil 50%-nya untuk nanti kita masukkan ke wadah yang dengan larutan 50%. Oke, ini wadah yang 50%. Pertama, kita ambil dulu air dari larutan deterjen yang 1000 ml ini kita ambil sebanyak 500 ml. Ini 500 ml ya teman-teman. Sekarang kita akan masukkan ke wadah pelarut 50%. Ini kita masukkan sebanyak 500 ml. Nah, setelah itu kita ambilkan air dari yang sudah kita sediakan, kita tambahkan sebanyak 500 ml air. Ya, kita tambahkan 500 ml air. Nah, di botol ini adalah larutan 50%. Setelah ini jadi yang 50%, sekarang kita ambil lagi. Atau kita masukkan ke gelas takar sebanyak 500 ml. Kita ambil 500 ml. Ya. 500 ml. Lalu kita masukkan ke botol yang berisi 25%. Kita masukkan 500 ml ke sini. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan air biasa, ya, air yang tanpa larutan deterjen itu sebanyak 500 ml lagi. Ini adalah kadar larutan sebanyak 25%. Dari yang 25% yang sudah kita campurkan dengan air tadi, kita aduk dulu. Lalu
kita ambil lagi sebanyak 500 ml untuk membuat larutan yang 12,5%. Ini sudah diambil ya teman-teman. Nah, ini botol yang sudah disiapkan 12,5%. Sekarang kita masukkan ke dalam botol 12,5%. Sama dengan yang tadi, kita akan campurkan lagi dengan air biasa sebanyak 500 ml. Nah, ini sudah jadi untuk larutan 12,5%. Nah, dari 12,5% ini larutannya kita akan ambil sebanyak 500 ml lagi. Ini akan kita gunakan untuk membuat larutan yang sebanyak 6,25%. Jadi kita masukkan ke dalam botol yang 6,25%. Sama dengan yang tadi, kita akan campurkan lagi dengan menggunakan air biasa sebanyak 500 ml. Nah, ini adalah larutan deterjen sebanyak 6,25%. Dan kita akan ambil lagi untuk larutan yang terakhir, yakni sebanyak 500 ml untuk membuat larutan yang 3,1%. Ini yang 3,1% ya teman-teman. Jadi kita ambil 500 ml. Nah, kita akan tambahkan sebanyak 500 ml air lagi. Nah, ini dia. Ini adalah larutan yang terakhir, yakni larutan dengan kadar deterjen sebanyak 3,1%. Saya akan pindahkan lagi sebanyak 500 ml. Nah teman-teman, ini air larutan sudah kita buat semua. Ada yang 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir yang tadi kita buat adalah 3,1%. Nah di sini sudah saya siapkan ini air 0% sebagai air kontrol, atau ini air yang tanpa deterjen. Ini sebanyak 1000 ml. Di tahap selanjutnya kita akan melakukan perendaman pada kacang hijau. Nih, jadi saya punya beberapa kacang hijau di sini. Nah, kita akan merendam biji-biji kacang hijau yang nantinya akan kita gunakan untuk pembibitan. Di mana dalam satu wadah pembibitan kita memerlukan sebanyak 10 butir biji kacang hijau. Jadi saya ambil beberapa untuk direndam. Nah, jika nanti di air rendaman ini ada kacang hijau yang mengapung, maka kacang hijau yang mengapung itu tidak perlu kita gunakan. Nanti kacang hijau yang mengapung bisa langsung kita buang saja, ya, karena kacang hijau yang mengapung menandakan bahwa dia tidak bisa digunakan untuk pembibitan. Oke teman-teman, kita tunggu dulu perendaman ini selama 5 menit. Ini sudah 5 menit ya teman-teman. Jadi waktunya kita tiriskan si kacang hijau tadi. Kita gunakan sendok dan juga wadah untuk meniriskan si kacang hijau. Nah ini ya teman-teman, ini udah dikeluarin dari airnya, dimana air ini digunakan untuk mengaktifkan si kacang hijau supaya nanti bisa tumbuh. Nah sekarang saya akan pisahkan sebanyak 10 butir untuk nanti akan ditaruh di wadah pembibitan si kacang hijau. Teman, ini tadi kacang hijau yang sudah kita tiriskan.
kita perlu 70 biji kacang hijau yang nanti akan dimasukkan ke dalam wadah pembibitan. Di sini kita juga sudah siapkan wadah pembibitan, di mana wadah pembibitannya sudah diisi label juga. Ini 0% kontrol, berarti ini yang tidak ada deterjennya. Nah, yang ini ada 12,5%. Kenapa diisi label juga di wadah pembibitan? Ini memudahkan kita ketika nanti takutnya air yang ada di dalam wadah pembibitan ini mengering, maka nanti kita bisa akan menambahkan cairan pelarut ke dalam gelas, ke dalam wadah ini. Jadi nanti supaya airnya juga tidak tertukar ya. Sekarang kita siapkan dulu. Di wadah pembibitan ini akan kita masukkan kapas. Nah, saya sudah menyediakan kapas dan juga tisu yang nantinya akan digunakan sebagai alas untuk wadah pembibitan ini ya. Sekarang kita siapkan dulu. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita pasang tisu di alas paling bawahnya. Setelah itu kita masukkan kapas. Usahakan kapasnya dan tisunya juga menutup ke semua permukaan supaya nanti tidak ada cahaya yang masuk ke dalam wadah ini ya. Satu lagi, ini tisu dulu. Setelah tisu kita masukkan kapas. Karena di sini saya tidak memiliki kertas saring, jadi saya menggunakan kapas sebagai media untuk alas dari pembibitan si kacang hijau. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan basahkan kapas di sini dengan menggunakan air larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama saya mau ambil untuk air yang 0% atau air kontrol. Jadi kita cari wadahnya ini yang 0%. Yang air kontrol. Kita akan ambil air dengan menggunakan gelas kecil. Nah, ini adalah air yang 0%. Kita masukkan air sebanyak agar kapas dan tisu yang ada di sini basah. Jadi airnya tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi airnya sedikit aja. Lalu kita masukkan kacang hijau di semua permukaan. Usahakan meletakkan kacang hijaunya jangan sampai ada yang saling tumpang tindih dengan yang lain ya. Jadi peletakan kacang hijaunya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang kadar 0%. Setelah kita letakkan seperti ini, saya akan menggunakan kresek hitam untuk menutupnya. Apabila teman-teman memiliki aluminium foil, itu akan sangat bagus sekali. Tapi karena saya tidak memiliki aluminium foil, jadi saya menggunakan kresek hitam di sini yang akan digunakan untuk menutup si 0% kacang hijau. Ini sudah ya teman-teman ya. Ini sudah tertutup rapat. Sekarang kita siapkan yang kedua. Nah, ini 3,1%, sama dengan yang tadi. Kita ambil air larutan yang ada di 3,1%. Nah, ini air larutan 3,1%. Sekarang akan kita gunakan untuk menyiram kapas yang ada di sini. Kita perlu sedikit aja ya teman-teman. Hanya untuk membasahkan kapas yang digunakan sebagai media tanam. Nah, kita ambil 10 butir kacang hijau, lalu kita letakkan kembali. Ingat ya teman-teman, untuk meletakkannya jangan sampai ada yang tumpang tindih supaya nanti pertumbuhan kecambahnya jadi bagus. Nah, lalu ini juga akan kita tutup dengan menggunakan kresek hitam. Ini alternatif ya teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman seperti yang tadi saya bilang, teman-teman memiliki aluminium foil yang bisa digunakan untuk menutup, silahkan gunakan aluminium foil. Tapi karena saya di sini tidak memiliki aluminium foil, saya hanya memiliki kresek hitam, jadi saya akan gunakan kresek hitam untuk menutupnya. Oke, kita selesaikan dulu membungkus si kecambah ini semuanya dengan menggunakan larutan yang sudah sesuai. Nah, yang terakhir adalah yang menggunakan larutan 100%. Kita akan ambil air larutan 100%, kita tuangkan, lalu kita basahkan kapasnya ya teman-teman. Kita basahkan kapasnya seperti yang tadi. Kalau airnya sudah cukup di sini, sudah basah semua, kita masukkan kacang hijaunya. Nah, ini ya teman-teman, kacang hijaunya 10 butir sudah kita masukkan semua. Sekarang yang terakhir kita akan bungkus ini dengan menggunakan kresek hitam lagi. Lalu kita akan ikat dengan menggunakan karet gelang. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita udah bungkus semua wadah pembibitan yang sudah diisi dengan kacang hijau dan juga air larutan yang sudah kita buat ini. Ketujuhnya ini akan kita simpan dulu dan akan kita buka lagi di esok hari setelah ini 24 jam ya. Setelah 24 jam kita akan buka dan kita akan lihat apakah ada perkembangan dari kecambah bibit-bibit dari kacang hijau ini, apakah dia akan sudah tumbuh akar di keesokan harinya atau belum. Nah, untuk air larutan yang sudah kita buat, usahakan untuk tidak dibuang terlebih dahulu karena dikhawatirkan nanti apabila kapas-kapas yang ada di dalam ini mengering, nanti kita bisa tambahkan dengan menggunakan air larutan yang sudah kita buat ya. Jadi ini akan kita buka esok hari setelah 24 jam. Oke teman-teman, ini udah jam 14.35. Nah, kemarin gambarnya sudah kita bungkus di jam 14.35. Nah, sekarang waktunya kita buka. Sebelumnya, untuk hari ini kita memerlukan alatnya, ini mistar atau penggaris, terus pulpen sebagai alat tulis, dan juga kertas lembaran. Nantinya di mana kita akan mengukur ukuran akar dari si kecambah kacang hijau yang sudah kita buat kemarin. Kita akan mengukur dan kita akan masukkan ke dalam laporan. Sebelum nanti laporan-laporannya akan kita pindahkan ke file yang ada di laptop. Oke, sekarang kita mau buka yang mana dulu ya? Yang paling dekat dulu aja. Ini yang lain kita singkirin aja. Oke, ini yang saya buka duluan adalah yang ini 6,25%. 6,25%. Oke, teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Jadi di sini kacang hijaunya sudah tumbuh atau sudah keluar akar. Tetapi ternyata di sini ada satu yang belum keluar akar. Ini ada satu yang belum. Oke. Kita ukur aja menggunakan mistar. Kita ambil satu-satu teman-teman ya. Ini kita udah ambil satu. Kira-kira ukurannya berapa? Ternyata teman-teman ini tuh panjangnya 1,5 senti. Ya teman-teman bisa lihat. Ini ukurannya 1,5 senti. Oke, saya akan tulis dulu. Ini yang 6,25%. Yang pertama yang saya ambil adalah yang ukuran 1,5 cm. Oke, kita simpan lagi. Ambil yang kedua. Ini 1,6.
1,6. Nah, ini akarnya kecil sekali teman-teman. Oke, kita ukur aja. Ternyata 4 mili, 0,4 cm atau 4 mm. Mili. Nah, ini belum tumbuh akar ya teman-teman. Ini belum keluar akar sama sekali. Jadi yang ini adalah 0 karena dia belum tumbuh akar sama sekali. Yang ini 1,8. Satu lagi. Yang ini 1,7. Yang terakhir 1,7. Nah, teman-teman, ini setelah saya pegang, ternyata kapasnya di sini masih basah ya. Jadi walaupun di sini menggunakan media kapas dan juga tisu, ternyata ini masih basah sekali. Jadi kita tidak perlu lagi tambahkan air pelarutnya, yakni air yang dengan kadar 6,25% tadi ini ya. Kita nggak perlu tambahkan air karena ini masih sangat basah. Jadi cukup kita tutup aja lagi. Ini akan saya selesaikan dulu, menghitung atau mengukur semua kecambah yang ada di 7 wadah pembibitan. Ini baru satu, teman-teman. Ini baru satu. Ini baru yang 6,25%. Sekarang saya mau cari yang sepertinya ini yang 100% ya teman-teman. Tuh ya. Nah, ini yang 100%. Berarti ini yang pelarutnya yang 1 sendok makan dengan 1000 ml air. Saya akan coba buka yang ini. Yang ini sudah kita simpan di sebelah sini. Kita akan lihat apakah ada kecambah yang tumbuh dengan menggunakan kadar pelarut 100%. Oke teman-teman, bisa lihat di sini ya. Ini kecambahnya tumbuh tetapi dia sedikit jelek ya teman-teman, karena di sini kita lihat ada yang berwarna kulit kecambahnya itu berwarna kecoklatan, tetapi dia mengeluarkan akar. Nah, kita akan ukur juga ini yang dengan pelarut 100%. Kita akan ukur berapa panjang kecambah dari yang pelarut 100%. Kalau yang tadi yang kita lihat di 6,25% itu kan panjang-panjang. Nah, kalau yang ini kita akan ukur ini cuma 8 mili. 8 mili berarti 0,8. 0,8. Satu. Yang kedua. Nah, ini ternyata tidak tumbuh juga teman-teman. Jadi ada yang tidak tumbuh ya. Tidak tumbuh atau tidak keluar kecambah. Yang ini ada kecambahnya tetapi kecil. Kita ukur 4 mili teman-teman. 4 mili
Yang nomor 2 tadi tidak tumbuh, yang ini adalah 4 mili. Yang ini tumbuh pendek sekali. Cuma 3 mili. 3 mili. Yang ini tumbuhnya melengkung. Ini 2,5 mili. 2,5 mili. Ini 2 mili. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Akarnya kalau yang di 100%, pelarut 100% itu rata-rata melengkung seperti ini teman-teman. Melengkung, terus kulit kacang hijaunya itu sedikit berwarna kecoklatan. Jadi kurang sehat ya. Kalau bisa saya bilang ini kurang sehat. 2 mili. Yang ini 4 mili. Mili. Ini 5 mili. Yang terakhir 2 mili. Oke. Nah, kalau yang tadi di pelarut 6,25% kita sudah bisa lihat bahwa ukuran kecambahnya itu ada yang hampir 2 cm. Yang paling besar ukurannya adalah 1,8 cm. Nah, tapi ada satu biji kacang hijau yang tidak tumbuh kecambah sama sekali. Sedangkan di pelarut yang 100% ini ternyata tidak ada yang sampai 1 cm ya teman-teman. Paling panjang itu cuma 0,8 mm ya. Jadi 1 cm kurang lagi 2 mili. Oke, ini kita tutup lagi. Ini kapasnya sama seperti yang tadi, masih sangat basah. Jadi ini tidak perlu ditambah air. Sekarang kita tutup aja dulu. Kembali wadahnya teman-teman. Oke. Jangan sampai ada udara ataupun cahaya yang masuk ke wadah. Saya akan ukur dulu di semua kecambah yang ada di 7 wadah pembibitan. Jadi di ukuran dengan kadar 12,5% ini ada 2 kecambah yang tidak tumbuh.
2 kecambah yang masih belum keluar akar. Nah, ini sudah semua kita ukur panjang kecambahnya di dalam waktu 24 jam. Nah, teman-teman, ini semua akan kita ukur kembali panjang kecambahnya di esok hari, di 24 jam berikutnya. Jadi di hari yang kedua 48 jam ya. Jadi besok di jam 2.35 siang atau jam 14.35 akan kita buka dan ukur kembali apakah ada perubahan lagi dari panjang kecambah yang di 24 jam dengan yang 48 jam. Oke, kita akan simpan kembali kecambah-kecambah ini dan akan kita buka kembali besok. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini sudah di 24 jam yang kedua, yakni sudah 48 jam kecambah. Jadi hari ini kita akan mengukur kembali panjang kecambah yang sudah tumbuh dalam waktu 48 jam. Kita buka yang ini ya. Ini yang 0%. 0% atau ini air kontrol yang 0% ya. Di sini teman-teman bisa lihat pertumbuhan kecambahnya udah jadi tambah panjang ya, beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin masih ada yang tidak tumbuh, tapi yang hari ini yang di 48 jam ini sudah tumbuh semua ya. Jadi ini sudah lebih panjang dari yang kemarin. Oke, kita akan ukur. Jadi alatnya masih sama, alat yang kita gunakan hari ini yakni mistar atau penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang dari si kecambah. Kita ambil kecambah yang pertama. Jadi dia sudah mulai keluar serabut ya teman-teman ya, sudah mulai keluar serabut. Ada serabutnya di ujung akar, di ujung kecambahnya, di ujung kecambah ini sudah mulai keluar serabut. Kita ukur aja panjangnya. 14 sama 12 26, 26 sama 5, 26 sama 5 dari 31. Ini yang 0% kontrol. Jadi kecambah pertama yang saya temukan ini yang panjangnya 31 mm. Ini kecambah terakhir di wadah yang pertama di 0% kontrol. 5 mili teman 15 4 19 29.
Nah, ini di praktek yang pertama atau di 0% kontrol atau di wadah yang pertama yang saya cek, ini yang paling panjang berukuran 38 mm dan yang paling pendek berukuran 12 mm. Jadi kecambah di 0% kontrol ini pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Jadi dalam waktu 48 jam si kecambah kacang hijaunya ini sudah tumbuh dengan baik. Ini yang 48 jam di 0% kontrol. Sekarang kita akan buka yang di wadah yang kedua. Dan kita akan selesaikan ini semua. Ini yang 3,1% ya teman-teman. Jadi pertumbuhan kecambahnya yang di 3,1%. Oke, saya akan hitung ini semua. Saya akan ukur dulu semuanya sampai di tempat pembibitan yang ketujuh. Nah, ini yang wadah 50%-nya teman-teman. Ini kecambah yang kontrol 50%. 50% ya. Jadi pertumbuhannya itu tumbuh kecambahnya itu lebih kecil-kecil daripada ukuran yang lain. Dan juga biji kecambahnya bisa teman-teman lihat. Ini kurang sehat kalau saya bilang ya. Sekarang kita ukur aja yang 50%. Nah, ini sudah saya ukur semua yang 50%. Jadi yang paling panjang itu ukuran 26 mm dan yang paling pendek adalah ukuran 12 mm. Jadi panjangnya itu tidak seberapa panjang ternyata teman-teman. Ini yang 50%. Sekarang kita buka yang terakhir. Yang terakhir yaitu yang ini. Ini kadar 100% ya teman-teman, 100%, dan bisa dilihat pertumbuhan kecambahnya kemarin sudah tumbuh, tapi ukuran paling kecil itu 0 mili karena ada yang tidak tumbuh, tidak panjang, tidak tumbuh kecambah, dan yang paling panjang adalah 8 mili. Sekarang kita cek yang 100%. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Untuk warna kecambah dari yang 100% itu seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini kecambah yang 100%. Sekarang kita ukur aja untuk kecambah 100% ini. Kira-kira panjangnya berapa? 9 mili. Kecambah kedua ini ternyata pendek, 7 mili aja.
dengan 7, 12. 12 tambah 3, 15. 15 mili dan yang terakhir 3, 6 mili. Oke teman-teman, jadi ini semua sudah kita ukur. Baik, ini udah semua diukur kecambahnya. Jadi bisa kita bandingkan antara kecambah pengaruh deterjen dengan pertumbuhan kecambah dari kacang hijau. Ini apabila deterjennya dengan takaran yang lebih banyak, maka dia akan membuat tumbuh kecambah itu tidak sehat dan akarnya bisa tumbuh sangat pendek. Nah, ini dengan kadar deterjen yang 100%, jadi tumbuh kecambahnya itu tidak sehat dan juga akarnya kecil-kecil. Lalu kita bandingkan dengan yang kontrol 0% tadi. Nah, ini 0%, kontrol 0%. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Jadi ukurannya panjang. Kalau misalnya si pengaruh deterjen tadi dengan pertumbuhan kecambah, apabila kadar deterjennya sedikit, saya ambil yang 3,1%. Ini ukuran kecambahnya panjang-panjang. Berbeda dengan yang 100%. Ini yang 3,1. Jadi ukuran kecambahnya itu panjang-panjang ya, teman-teman. Sekarang kita bisa bandingkan. Jadi kecambah dengan deterjen itu sangat besar pengaruhnya. Apabila kandungan deterjennya banyak, maka dia akan membuat pertumbuhan kecambah itu satu menjadi tidak subur, yang kedua tidak sehat, yang ketiga akar kecambah hanya tumbuh sangat kecil. Berbeda halnya dengan apabila deterjen atau kandungan deterjen dalam air pelarut itu menjadi lebih sedikit. Apabila hanya sedikit deterjen atau air pelarutnya, maka pertumbuhan kecambahnya akan lebih sehat. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang kadar kecambah dengan larutan deterjen 100%. Sedangkan yang ini kadar 3. Nah, sedangkan yang ini adalah kadar 3,1%. Jadi teman-teman bisa bandingkan. Lalu yang ini adalah kadar 0% atau air kontrol. Jadi lebih sehat lagi. Dan yang ini 12,5. Semakin sedikit air yang terkena pencemaran dari deterjen, maka kecambah itu akan tumbuh lebih baik. Nah, yang ini kadar 6,25%. Ini kadar 25%, dan yang terakhir ini kadar 50%. Jadi kadar 50% tumbuh kecambah, tetapi kondisi kecambahnya ini tidak sehat ya. Teman-teman bisa lihat dari akarnya. Sedangkan di yang 100% ini memang benar-benar kadar yang 100% ini memang benar-benar pertumbuhan kecambahnya rusak. Nah, itu tadi adalah hasil dari praktikum pengaruh deterjen untuk pertumbuhan kecambah kacang hijau, di mana apabila air yang kita gunakan adalah air kontrol atau air yang 0% deterjen tanpa pengaruh dari deterjen, maka pertumbuhan kecambah itu akan lebih sehat. Sedangkan apabila kadar deterjennya lebih sedikit, pertumbuhan kecambah masih baik-baik saja, dalam arti masih tumbuh dengan baik. Sedangkan apabila pengaruh dari deterjen itu menjadi lebih banyak, maka pertumbuhan kecambah menjadi lebih tidak sehat. Terima kasih untuk praktikum hari ini.